Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pembelajar, bertemu kembali dengan saya di Tadarus Channel. Yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan berbagai nikmat lainnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman pembelajar, mari kita lanjutkan kajian kita seperti yang telah saya sampaikan di dua video sebelumnya tentang karakter Bani Israel, ya. Video yang pertama surat Al-Baqarah ayat 40, kemudian video yang kedua surat Al-Baqarah ayat 41. Nah, bagi yang belum menonton silahkan linknya saya sertakan di deskripsi di video sekarang, ya. Nah, mari kita lanjutkan pembahasan kita ke surah Al-Baqarah ayat 42. Ya, lanjutannya ya. Ayat 42 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya. Wa la talbisul haqqa bil batil. Talbisu, labasa yalbisu di sini artinya adalah khalata yakhlit. Janganlah kalian mencampur atau mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Ay la takhlitu al-haqqal munazzal bil batil alladhi takhtari'unahu wa taktubunahu hatta la yatamayyaza. Nah, ini tafsirnya ya. Jadi, wahai Bani Israel, jangan engkau campur adukan al-haq, al-munazzal, kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ya kedatangan Nabi beserta Al-Quran atau kitab suci Al-Quran yang dibawanya. Al-haq, al-munazzal. Ya. Bil batil alladzi takhtari'unahu wa taktubunahu. Dengan kebatilan berupa kebohongan, gitu ya, yang engkau ciptakan, yang engkau tulis. Artinya di sini ada kebenaran, yaitu kebenaran itu adalah tentang diutusnya Nabi Muhammad dengan membawa kitab suci Al-Quran, dan itu telah ada di kitab suci Taurat atau di kitab sucinya Bani Israel. Dengan kebatilan itu adalah kebohongan-kebohongan yang diciptakan atau direkayasa, ditulis oleh mereka. Hatta la yatamayyaza, sehingga antara kebenaran dan kebatilan itu menjadi tidak berbeda atau sulit dibedakan karena tercampur aduk, ya. Antara yang benar dengan yang batil itu tercampur aduk atau dicampur adukan oleh Bani Israel, ya gitu. Kemudian dipertegas lagi lanjutannya, wala taktumul haqqa wala taktumu al-haqqa alladzi ta'rifunahu, dan janganlah engkau menyembunyikan kebenaran yang engkau tahu, yang kalian tahu. Karena sebenarnya Bani Israel itu tahu, karena sudah dijelaskan di kitab suci Taurat bahwa akan datang seorang nabi, ya, dengan kitab sucinya yang akan membentuk umat yang besar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu sudah dijelaskan di kitab suci mereka. Jadi mereka sebenarnya sudah tahu. Tapi mereka yaktumunahu, mereka kemudian menyembunyikannya. Makanya Allah mengatakan atau mempertegas larangan, wala taktumul haqqa. Jangan kalian sembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu. Karena kalian mengetahuinya, membacanya di kitab suci kalian. Nah, kata Al-Maraghi, fanahyu al-awwal anit taghyir. Ya, jadi kata larangan fi'lun nahyi yang di pertama wala talbisul haqqa wala talbisu itu anit taghyir, tentang perubahan. Maksudnya adalah bahwa ya Bani Israel itu mereka mencampur adukan antara hak dengan batil, itu kan sama dengan mengubah kebenaran, sehingga kebenaran itu menjadi campur aduk dengan batil, sehingga sulit dibedakan mana yang benar, mana yang tidak. Jadi itu perbuatan mereka. Wa nahyu atsani anil kitman.
Dan larangan yang kedua adalah tentang penyembunyian. Ya, jangan disembunyikan. Kebenaran itu jangan disembunyikan, padahal kalian tahu. Gitu ya. Jadi yang pertama jangan diubah, jangan dicampur adukan, itu artinya jangan diubah. Kalau memang sudah kebenaran begitu, ya sudah itu yang harus dikatakan, jangan diubah-ubah gitu ya. Dan yang kedua, jangan disembunyikan. Nah ini jadi tegas-tegas dua larangan ini ditujukan kepada Bani Israel yang mencoba mereka sebenarnya ingin menolak ya berita tentang kedatangan Nabi Muhammad yang akan bentuk umatnya dengan kitab sucinya, dan ada satu hujah mereka seperti atau dalih mereka ya seperti yang pernah kita singgung di ayat-ayat sebelumnya, terutama di 40, bahwa kaum Bani Israel itu kan mereka merasa diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mereka beralasan bahwa itu justru menjadikan mereka lebih unggul dari yang lain, karena itu nabi-nabi yang diutus Allah seharusnya dari kelompok mereka saja. Jadi ketika ada keterangan bahwa mereka diberikan keutamaan, itu kemudian menjadi pegangan mereka. Tapi pegangannya menjadi chauvinistik, menjadi seolah-olah mereka lah yang paling utama. Sehingga Nabi itu mestinya dari mereka saja, tidak ada dari yang lain. Sementara Nabi Muhammad itu kan dari jalurnya Nabi Ismail. Dan itu di luar bani mereka. Karena itu mereka mencoba melarang, menahannya, ya, menyembunyikannya dari umat. Nah, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, yang menarik ini di kitab tafsir Al-Maraghi ini, jadi ayat wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain. Ini ada ungkapan dari Al-Maraghi, wa yajuzu sarful khitab ilal muslimin wa ila kulli sinfin minhum. Jadi boleh saja, kata Al-Maraghi, penulis kitab tafsir Al-Maraghi ini, ya, bahwa ayat ini itu ditujukan kepada kaum muslimin wa ila kulli sinfin minhum, dan kepada setiap kelompok dari mereka, artinya kepada siapa saja. Meskipun di sini khitabnya Bani Israel ya di ayat ini. Wa bayanu an ayyuqal, nah, soalnya dikatakan bahwa ayyuhas salatin la takhlitu al-adla bil jur. Nah, ini contohnya misalnya ditujukan kepada para penguasa, pada raja. Wahai para raja, para sultan as-salatin, wahai para sultan, para raja, para penguasa gitu ya. La takhlitu al-adla bil jur. Jangan kau campur adukan antara keadilan dengan kezaliman, dengan kejahatan. Nah, karena ya kadang-kadang kan kita sering menemukan dua hal itu dicampur adukan gitu ya. Atau waya ayuhal qudot. Nah, ini ditujukan kepada para jaksa, kepada para hakim. La takhlitu al-hukma birrishwah. Nah, ini jangan campur adukan hukum keadilan dengan sogokan, dengan suapan. Nah, ini kan fenomena yang relevan juga ya. Wa hakadza kulla fariqin, dan demikianlah setiap kelompok di kalangan manusia ya. Jadi khitab dari ayat ini bisa diterapkan ke berbagai kelompok. Fahadhil ayah wa in kanat khassatan li Bani Israel fahiya tatanawal min li fi'lihim faman akhadha rishwah ala taghyiri haqqin wa ibtalihi aw imtana'a min ta'limin ma wajaba alaihi aw ada'i ma alimahu wa qad ta'ayyana alaihi adauhu hatta ya'khudhari ajran faqad dakhala fi hukmil ayah. Jadi ini penegasan bahwa meskipun khitabnya ayat ini sesuai dengan asbabun nuzulnya ditujukan kepada kaum Bani Israel ya, tapi bisa diterapkan kepada kelompok manusia manapun ya. Terutama kalau sekarang ya misalnya kepada kelompok-kelompok yang hidup di masa sekarang, yang mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran. Nah, itu yang
yang mesti dihindari oleh siapapun ya. Jadi sekali lagi relevansi ayat ini sangat kuat ya, bukan hanya selesai dengan cerita di masa lalu, tapi masih bisa dilanjutkan untuk kehidupan kita saat ini. Ya mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Demikian teman-teman pembelajar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.